Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi hari ini kita bertemu di MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya nanti akan membawakan materi tentang tata upacara bendera dan peraturan baris berbaris. Anak-anakku semuanya, sebelum saya mulai dengan materi tersebut, baik akan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Joko Harwanto. Saya nanti di SMA Negeri 1 akan mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan saya akan mengampu dan mengajar di kelas 9. Oke anak-anak, saya rasa perkenalan dari saya cukup sekian. Kemudian yang perlu kamu ketahui tentang materi tata upacara bendera, nanti sudah saya siapkan tentang YouTube. Kemudian ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Baik, untuk lebih jelasnya, kalian ikuti saja apa materi yang saya bawakan nanti, dan di akhir pada materi tersebut silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah disiapkan tersebut. Anak-anakku semuanya, di awal ini saya juga mengucapkan selamat kepada kalian semuanya atas diterimanya kalian semuanya di SMP Negeri 1 Surakarta tahun pembelajaran 2021-2022. Anak-anak harus bangga menjadi anak-anak SMP Negeri 1 Surakarta, karena SMP Negeri 1 Surakarta adalah SMP yang menjadi favorit di kota Surakarta ini. Maka dari itu anak-anak, kembangkan, ikuti, dan lakukan sesuai dengan petunjuk sehingga kalian mempunyai prestasi yang membanggakan di SMP Negeri 1 Surakarta ini. Anak-anakku sekalian, silakan kalian mengikuti apa yang saya siapkan dengan sebaik-baiknya, dan saya mengharapkan di masa pandemi ini kalian juga kalian mengikuti anjuran pemerintah, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian memakai masker dan menghindari kerumunan. Itu kalau kamu melakukan dengan baik, saya rasa masa pandemi ini akan segera berakhir. Oke anak-anak semuanya, tidak panjang lebar, langsung saja ikuti materi yang sudah saya siapkan. Dan saya mengucapkan untuk menambah semangat kalian semuanya, kita jajal dulu ya anak-anak semuanya. Kalau saya mengatakan Spensa, kalian menyaut dengan kata Jaya. Oke ya? Spensa, Jaya, Jaya, Jaya. Oke, kalian ikuti materi yang saya siapkan anak-anakku semuanya. Selamat pagi dan salam olahraga. Yang pertama adalah pengertian tata upacara bendera. Apa sih arti dari kata tata? Tata artinya mengatur, menata, atau menyusun. Sedangkan kata upa artinya rangkaian. Dan cara adalah tindakan atau gerakan. Sehingga tata upacara bendera dapat diartikan sebagai merangkai suatu tindakan atau gerakan dengan susunan secara baik dan benar. Atau tata upacara bendera adalah tindakan atau gerakan yang dirangkaikan serta ditata dengan tertib dan disiplin. Sebab pada hakikatnya upacara bendera adalah pencerminan nilai-nilai budaya bangsa yang merupakan salah satu pancaran peradaban bangsa dan merupakan ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Apa dasar hukumnya? Dasar hukum yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir adalah Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981, tepatnya tanggal 1 Desember tahun 1981 tentang urutan upacara bendera. Apa maksud dan tujuan diadakan upacara bendera? Yang pertama adalah untuk memperoleh suasana hikmat, tertib, dan menuntut pemusatan perhatian dari seluruh peserta. Maka disusunlah petunjuk pelaksanaan kegiatan ini. Yang kedua, upacara bendera dimaksudkan untuk menjadikan sekolah memiliki situasi yang dinamis dalam segala aspek kehidupan bagi para siswa, guru, pembina, dan kepala sekolah, sehingga sekolah memiliki daya kemampuan dan ketangguhan terhadap gangguan-gangguan negatif baik dari luar maupun dari dalam sekolah yang akan dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Bagaimanakah pelaksanaan upacara bendera itu? Pelaksanaan upacara bendera sudah tersusun dalam susunan acara upacara bendera. Misal, upacara bendera hari Senin tanggal 27 April misalkan tahun 1999. Nah, kalau sekarang 2020 ya disesuaikan. Nah, itulah susunan upacara benderanya. Dan berikutnya, selain upacara bendera pada hari Senin di sekolah, maka terdapat upacara bendera yang biasanya kalian laksanakan pada hari-hari besar nasional. Misal, Hari Kartini tanggal 21 April, Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, Harkitnas tanggal 20 Mei, dan biasanya puncaknya yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Selanjutnya Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober, kemudian Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, dan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Yang terakhir adalah Hari Ibu tanggal 22 Desember. Secara susunan acara dan urutan acaranya pada prinsipnya sama antara upacara bendera hari Senin dan upacara-upacara tersebut. Namun perbedaannya terletak pada urutan acara dan pada acara pokoknya. Sekarang akan saya jelaskan siapa yang bertugas dalam setiap upacara bendera. Ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pejabat upacara bendera dan petugas upacara bendera. Yang pertama di sini untuk pejabat upacara, yang pertama adalah pembina upacara. Biasanya posisinya di depan dari peserta upacara. Kemudian adalah pemimpin upacara. Ini termasuk pejabat upacara. Lalu berikutnya, pejabat upacara berikutnya adalah pengatur upacara. Dilanjutkan dengan yang keempat adalah pembawa upacara atau juga disebut protokol. Selanjutnya adalah petugas upacara. Yang pertama, yang paling inti adalah paskibra atau pasukan pengibar bendera.
Kemudian ada petugas yang membaca teks pembukaan UUD 1945, atau pada saat yang lain dilanjutkan yaitu oleh pembaca doa. Sedangkan ketika sebelum amanat, setelah pembacaan pembukaan UUD 1945 adalah pembacaan teks Pancasila. Nah, itu maka petugas berikutnya adalah petugas yang membawa naskah peraturan baris berbaris atau yang disingkat dengan PBB, ya, peraturan baris berbaris di Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang kita akan sharing. Yang pertama adalah sejarah adanya peraturan baris berbaris, yang kedua acuan dasar belajar peraturan baris berbaris di Indonesia, dan yang ketiga pengertian peraturan baris berbaris itu sendiri, dan yang keempat adalah apa maksud dan tujuan kita belajar mengenai peraturan baris berbaris atau PBB. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu adalah awal mulanya sejarah adanya pelatihan baris berbaris. Peraturan baris berbaris dikenal pertama kalinya pada zaman Kekaisaran Romawi kuno, dan ini sudah sepakat di semua dunia bahwasanya peraturan baris berbaris pertama dikenalkan oleh pada zaman Kekaisaran Romawi kuno, ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya pada saat Kekaisaran Julius Caesar, ya, apa tujuan daripada mereka belajar pelatihan baris berbaris, yaitu dengan maksud agar pasukan yang ada di bawah kekuasaannya mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, terus mempunyai rasa disiplin yang tinggi dengan cara melihat hasil lahir yang berupa kerapihan, kekompakan, ketertiban, serta kesigapan. Nah, itulah asal muasal sejarah adanya pelatihan baris berbaris di dunia. Kemudian, apa dasar acuan yang mengatur tata cara peraturan baris berbaris di Indonesia? Peraturan baris berbaris di seluruh Indonesia, ya, baik itu TNI maupun Polri, dan semua itu mengacu kepada dasar peraturan baris berbaris militer yang terdapat pada buku peraturan tentang baris berbaris angkatan bersenjata pada waktu itu, sekitar tahun 1985. Nah, kemudian buku itu disahkan oleh surat keputusan dari Menhankam _Pangab atau Panglima Angkatan Bersenjata nomor skep _611 _10 Romawi _1985, dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 1985. Dengan adanya dasar tersebut, maka mau tidak mau semua tentang pelatihan peraturan baris berbaris baik TNI atau Polri semua merujuk ke peraturan tersebut. Agar apa? Agar semua gerakan dan perintah serempak dan selaras dengan peraturan yang telah dibakukan tersebut. Nah, berikut adalah dokumennya seperti ini, ya. Surat keputusan Menhankam Pangab itu, ya. Lihat di sini ada surat keputusan Pangab. Nah, kalau teman-teman penasaran mengenai isinya, silakan teman-teman tinggal searching di Google saja. Nah, kemudian karena skep Menhankam Pangab nomor skep 611 _10 1985 dianggap kurang sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan dan perkembangan organis TNI, maka dilakukanlah perubahan kembali dengan adanya peraturan Perpang TNI nomor 46 tahun 2014. Peraturan baris berbaris ini mulai digunakan pada tahun 2014, ya. Nah, berikut adalah contoh dokumennya, ya, seperti ini. Perpang TNI nomor 46 tahun 2014 tentang peraturan baris berbaris Tentara Nasional Indonesia. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen baca lebih lengkap, silakan tinggal search di Google saja, ya, teman-teman.
Setelah itu kemudian untuk menyempurnakan kembali tentang peraturan baris berbaris, maka dikeluarkanlah peraturan baris berbaris terbaru, yaitu Perpang TNI nomor 58 tahun 2018. Nah, peraturan inilah yang saat ini dipakai sebagai dasar yang mengatur semua tata cara tentang peraturan baris berbaris di Indonesia. Ini yang paling terakhir ya, sobat. Jadi sahabat perlu tahu tentang Perpang TNI ini yang terakhir. Nah, berikut adalah file contoh dokumennya ya, tentang Perpang TNI nomor 58 tahun 2018. Kita lihat di sini ya, perubahannya. Oke. Nah, teman-teman ini bisa searching di Google saja karena sudah banyak untuk informasi tentang Perpang 58 tahun 2018 ini ya. Pastikan sobat satpam mempelajarinya juga ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan di setiap peraturan yang dikeluarkan? Ya, di setiap peraturan yang dikeluarkan. Jawabannya adalah iya, benar, ada perbedaan. Mungkin dari gerakan aba-aba atau mungkin bisa jadi dari gerakan baru. Karena peraturan tentang PBB tersebut selalu disesuaikan dengan pengetahuan dan kemajuan di tubuh TNI hingga sampai terus-menerus. Dan sangat memungkinkan peraturan Perpang TNI nomor 58 tahun 2018 yang saat ini dipakai itu bisa diubah kembali disesuaikan dengan keadaan di tubuh TNI. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi tentang apa itu peraturan baris berbaris. PBB adalah suatu wujud gerak latihan fisik guna menanamkan kebiasaan disiplin, tanggung jawab, serta membentuk sikap lahir dan batin yang diperlukan dalam latihan dasar kemiliteran yang diarahkan agar terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Perwatakan seperti apa? Yaitu berupa disiplin dan tingkah laku yang baik. Tak heran jika pelajaran PBB ini diajarkan mulai dari kita masuk sekolah TK hingga kuliah. Pasti ada pelajaran tentang PBB yang gunanya adalah membangun watak yang disiplin, tanggung jawab, dan tingkah laku yang baik. Nah, berikut ini adalah harapan sikap yang dihasilkan dari kita pembelajaran PBB. Sikap lahir yang diperoleh berupa ketegaran, ketangkasan, kelincahan, kerapihan, ketertiban, kehikmatan, kekompakan, keseragaman, dan lain-lain. Sedangkan contoh sikap batin yang diperoleh berupa ketatanegaraan, ketaatan, keikhlasan, kebersamaan, persaudaraan, keyakinan, keberanian, kekuatan, konsentrasi, kebiasaan, dan yang lain-lain. Ini harapan sikap yang akan dihasilkan dari kita mempelajari tentang PBB. Selanjutnya, maksud dan tujuan daripada peraturan baris berbaris. Maksud dari peraturan baris berbaris dibagi dua bagian. Yang pertama adalah maksud umum, yaitu tujuan baris berbaris adalah sebagai latihan awal bela negara sesuai kewajiban setiap warga negara Indonesia, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sedangkan maksud secara khususnya adalah meningkatkan kedisiplinan perorangan atau beregu baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kedinasan. Ini adalah maksud dari kita pelajari tentang peraturan baris berbaris. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran peraturan baris berbaris. Yang pertama ada guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas. Yang kedua, guna menumbuhkan rasa persatuan. Ada yang ketiga, guna menumbuhkan rasa disiplin. Yang keempat, guna menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai tujuan pembelajaran PBB ini. Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna.
Dengan bergerakan di dalam PBB, maka tubuh kita melakukan olahraga secara tidak langsung, yang dimana untuk mendukung kesehatan tubuh kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja secara efektif. Nah, yang kedua adalah guna menumbuhkan rasa persatuan. Yang dimaksud rasa persatuan yaitu adalah rasa senasib dan sepenanggungan, serta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas. Karena di dalam pelajaran PBB, di situ kita akan diajarkan tentang kekompakan, sama-sama belajar, susah senang bersama, saling mengenal satu sama lain, dan berdampingan, berusaha bersama-sama mengikuti arahan dari pelatih PBB. Maka timbullah rasa persatuan sepenanggungan. Nah, yang ketiga yang dimaksud dengan guna menumbuhkan rasa disiplin yaitu mengutamakan kepentingan tugas di atas individu yang hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan menyisihkan pilihan hati sendiri. Patuh dan taat terhadap peraturan yang ada dibelajarkan pada saat kita melakukan PBB. Diharapkan diikuti dilaksanakan dalam kehidupan baik berorganisasi maupun berbangsa dan bernegara. Yang keempat adalah guna menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung risiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya, tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan. Ketika kita menuai kesalahan di dalam melaksanakan PBB, seorang pelatih memberikan hukuman terhadap semua anggotanya. Jadi setiap kita melakukan PBB, kita bertanggung jawab terhadap semua komponen yang bersangkutan. Kemudian rasa tanggung jawab inilah yang diharapkan timbul pada saat berorganisasi, berbangsa, maupun bernegara. Nah, itulah tujuan daripada kita berlatih peraturan baris berbaris. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat. Polres Klaten, Polres Kompleks Perdana, Wilayah Timur, Warung Kramen,
Luar biasa.
Siap, bersikap. Pada Dewan Juri. Hormat. Gerak. 3. Gerak. Hadap. Gerak. Gerak. Anak-anakku semuanya, kalian sudah mengikuti dengan baik ya apa yang saya sampaikan tentang materi tata upacara bendera dan materi tentang peraturan baris-baris. Saya mengharapkan dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan, dan apa yang kamu ikuti dengan sebaik-baiknya di video tersebut, kalian bisa mengambil kesimpulan dan kalian bisa melakukan dengan baik, sehingga nanti pada saatnya kalian mendapatkan tugas sebagai petugas upacara ataupun kalian tertarik mengikuti ekstrakurikuler PBB, peraturan baris-baris, kalian bisa mengikutinya dengan baik. Dan saya mengharapkan kalian semuanya, kalian juga bisa menampilkan, mengekspor apa yang kalian punya, sehingga kita nanti tidak kekurangan petugas upacara maupun tidak kekurangan personil yang mendukung adanya anggota PBB yang ada di Spensa ini. Perlu kamu ketahui anak-anak semuanya bahwa anggota Paskibra atau pasukan pengibar bendera atau PBB yang ada di Spensa ini setiap tahunnya kita selalu mendapatkan kejuaraan, dan kejuaraan itu merupakan kejuaraan yang membanggakan karena menjadi juara umum di tingkat-tingkat yang kita ikuti. Oke anak-anakku semuanya, terima kasih sekali. Akhirnya kalian bisa mengikuti materi tata upacara bendera dan PBB ini dengan sebaik-baiknya. Demikian tadi, mari kita tutup juga materi kali ini dengan harapan sekali lagi kalian bisa mengikutinya dengan baik dan bisa melaksanakan apa yang saya anjurkan itu dengan baik. Dan kita akhiri pula yel-yel yang kita lakukan tadi. Spensa, jaya, jaya, jaya. Dan salam olahraga. Terima kasih.